Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan subuh kali ini kita masih lanjutkan tentang sejarah Islam di Indonesia. Kalau saya tidak salah, bulan yang lalu baru pembahasan pendahuluan ya. Berarti sekarang asal usul Islam di Indonesia. Kapan datangnya? Dari mana datangnya? Siapa yang membawanya? Bagaimana metode penyebarannya dan seterusnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sambil menunggu tampilan di layar ini ada masalah teknis. Yang sudah umum diketahui dan biasanya dipelajari sejak SD bahwa Islam di Indonesia itu datangnya dari Gujarat. Gujarat itu sebelah barat India, kurang lebih sekarang adanya di dekat perbatasan India dengan Pakistan. Dibawa masuk ke Indonesia abad ke-13. Tetapi dalam penelitian-penelitian selanjutnya dan ada musyawarah pertemuan ilmiah di Medan tahun 1993. Di sana disepakati bahwa Islam di Indonesia itu sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Bukan dibawa oleh orang India, tetapi yang bawa ke sini langsung orang Arab. Jadi aneh kalau sekarang ada orang Islam benci dengan orang Arab. Mungkin dia nggak tahu ada hadis Nabi yang mengatakan, hadis ini derajatnya tidak sampai sahih, jangan kalian benci orang Arab karena Nabi, para sahabat itu orang Arab. Kemudian ada juga teori yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu datangnya dari Persia, Iran. Juga sebelum abad ke-12. Ada lagi teori atau pendapat yang keempat mengatakan Islam di Indonesia asalnya dari Cina, yang menyebarkan orang-orang Cina. Oleh karena itu kita juga nggak boleh benci orang Cina, karena kita Islam ini sekarang sebahagian yang menyebarkan orang-orang Cina Muslim. Walaupun ada juga orang Cina yang PKI, ya orang Indonesia juga ada yang PKI. Jangan kan orang Cina, orang Indonesia juga ada. Menurut seorang antropolog dari Belanda, namanya Letterkerker, bahwa mayoritas orang Indonesia
di pesisir utara Pulau Jawa 80% itu keturunan Cina. 80% turunan Cina, mulai dari bagian barat Jawa, pantai utara, sampai bagian timur. Pokoknya di pesisir utara Jawa itu 80%-nya keturunan Cina. Kalau kita bicara Cina, secara sosiologis, orang Cina ini ada dua. Yang pertama disebut dengan Cina keturunan, yaitu orang Cina yang datang ke Indonesia, kemudian berasimilasi dengan kebudayaan Indonesia, nikah dengan orang-orang pribumi, kemudian melahirkan anak keturunan mereka, mayoritasnya Muslim. Ini namanya Cina keturunan. Dia sudah nggak bisa lagi bahasa Cina, dia sudah tidak punya hubungan lagi dengan nenek moyangnya yang dari Cina. Ini namanya Cina keturunan. Ada lagi yang kedua disebut dengan Cina totok. Ya, Cina totok. Cina totok ini datang dari negeri Cina ke Indonesia, nikah dengan orang Cina, nggak mau menikah dengan selain orang Cina, mempertahankan bahasa aslinya, bahasa Cina dan kebudayaan asli mereka, dan berkaitan juga masih punya hubungan dengan orang Cina di daratan. Ini Cina totok. Cina totok ini biasanya datangnya umumnya ya, itu abad sekitar 18-19. Sedangkan Cina keturunan itu sudah ada sejak sebelum datangnya Cheng Ho. Cheng Ho itu datang ke Indonesia sekitar abad 14. Sebelum abad 14 orang Cina sudah ada di Indonesia. Oleh karena itu antropolog Belanda Lecker Kerker mengatakan mayoritas penghuni pantai utara Jawa, mulai dari Banten, Jawa Barat, bagian utara, Betawi apalagi, Cirebon, Semarang, sampai Surabaya, Barat sampai ke Timur, 80%-nya keturunan Cina. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ini ada masalah teknis, saya nggak bisa tampilkan di layar. Teori yang pertama, Islam datang ke Indonesia itu dari India. Yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia datang dari India adalah para Islamolog. Islamolog ini adalah orang yang mempelajari ilmu tentang Islam tetapi tidak masuk Islam. Ya, namanya Islamolog. Ilmunya Islamologi, ilmu tentang Islam. Orangnya disebut Islamolog. Atau kadang-kadang disebut Orientalis. Oriental itu ilmu tentang ketimuran. Jadi orang Barat ketika mulai melakukan penjelajahan dunia, mereka menemukan dunia timur yang berbeda. Dimulai dengan Marco Polo. Dia jalan dari Eropa sampai negeri Cina. Kemudian perjalanannya ini di abad ke-13 dituliskan dalam buku yang berjudul Le Livre de Marco Polo. Perjalanan hidup Marco Polo mengelilingi dunia. Dia katakan bahwa dunia di timur itu lebih maju daripada dunia di barat. Dunia di timur lebih maju daripada dunia di barat, lebih beradab daripada dunia di barat.
dia temukan di dunia timur itu rumah manusia itu terpisah dari kandang hewan. Kemudian di dunia timur juga sudah ada kebiasaan mandi setiap hari. Sementara di barat mandinya belum tentu sepekan sekali, apalagi musim dingin. Biasanya mereka mandi sebulan sekali. Kalau tidur bersama-sama dengan hewan peliharaan mereka, entah itu kambing, sapi atau sebagainya, itu mereka tidur bersamanya. Itu disebutkan dalam buku perjalanan Marco Polo. Kemudian ketika mereka bersentuhan dengan Islam menguasai Andalusia. Andalusia itu adalah negeri di Eropa yang di dalamnya ada Spanyol dan Portugis. Bukan Spanyol saja, tapi ada Portugis juga. Andalusia itu ada Spanyol, ada Portugis. Dikuasai oleh umat Islam, mereka jadi tinggi peradabannya, dan dari situ Eropa belajar tentang sains, ilmu pengetahuan. Barulah mereka mengenal peradaban dari Islam. Kemudian pada abad ke-12 sampai 13 terjadi perang salib. Salah satu penguasa Prancis berkesimpulan bahwa tidak mungkin mengalahkan orang Islam kalau kita nggak tahu kelebihan dan kekurangan Islam. Makanya diperlukan pengetahuan tentang Islam. Maka dikirim sejumlah ilmuwan untuk mempelajari Islam. Ini yang disebut dengan Orientalisme atau Islamologi. Jadi kalau disebut Islamolog itu artinya orang yang mengetahui ilmu tentang Islam tapi dia tidak Islam, atau dia tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Itu Islamolog. Makanya kalau kita belajar Islam tidak mempelajari, tidak mengamalkan Islam, itu disebut hanya Islamologi. Islamolog saja, hanya tahu tentang ilmunya tapi tidak melaksanakan ajarannya, itu namanya Islamolog. Di antara mereka adalah misalnya Christian Schnorhofer. Kemudian ada juga Pineapple. Mereka mengatakan Islam di Indonesia itu datangnya dari India abad ke-13. Alasannya apa? Alasannya adalah ditemukannya bukti-bukti bahwa batu nisan yang ada di Indonesia itu impor dari India. Jadi waktu itu kata para Islamolog dari Eropa, orang Indonesia yang Muslim batu nisannya buatan India, nggak bisa buat sendiri di sini. Mirip dengan apa yang dibuat di India. Oleh karena itu kesimpulannya Islam di Indonesia datangnya dari India karena kesamaan batu nisan. Seperti batu nisan Sultan Malikus Saleh di Aceh, itu batu nisannya impor dari India. Batu gelondongannya, batu kalinya, andesitnya, itu dari Indonesia, dibawa ke India. Di sana diolah jadi batu nisan, balik lagi ke Indonesia. Dari Indonesia dikirim bahan mentah, diolah di India, lalu Indonesia impor bahan jadi. Jadi kalau sekarang Indonesia suka impor bahan jadi, nggak suka impor ngolah bahan mentah, itu memang dari dulu budayanya begitu. Ya. Kirim batu mentah, masih bulat-bulat, besar-besar, datang ke sini berupa batu nisan. Kenapa batu? Karena waktu itu teknologi perkapalan masih sangat sederhana. Semua kapal terbuat dari
kayu, nggak ada yang namanya kapal dari besi. Ya, kapal laut semua dari kayu. Baru ada kapal besi itu abad ke 19, ya. Abad 18, 1700-an itu masih dari kayu. Baru abad 19, 1800-an dibuatlah kapal dari besi, dan akhir abad 18 dibuat kapal uap. Ya. Mulai ada kapal uap. Sebelumnya kapal kayu dan pakai layar atau pakai dayung. Ya, kalau anginnya lagi mati, maka orang di dalam kapal itu ikut dayung. Kalau enggak, kapalnya diam di lautan, nggak bergerak kecuali ikuti gerakan ombak. Supaya kapal itu stabil di atas laut, karena ini kapal dari kayu, maka harus ada pemberat, dan pemberatnya itu dari batu, ditaruh di bagian kapal paling bawah, supaya kalau dihantam ombak dia stabil. Maka harus ada pemberat, beda dengan kapal dari besi. Kalau kapal dari besi nggak usah ada pemberat, besinya sendiri sudah berat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian abad ke-13 disebutkan sebagai awal masuknya Islam ke Indonesia, karena baru abad itulah berdiri kerajaan Islam pertama di Aceh. Baru abad itulah berdiri kerajaan Islam di Aceh, abad ke-13. Maka Islam masuk Indonesia abad ke-13 karena kerajaan Islam baru ada muncul abad ke-13. Kemudian ini sebenarnya ada gambar-gambarnya, gambar penyebaran Islam di Indonesia yang nggak bisa ditampilkan di sini karena ada masalah. Yang kedua, teori dari Arab, bahwa Islam Indonesia itu berasal dari Arab, dikemukakan antara lain oleh Thomas Walter Arnold, kemudian juga oleh Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam. Itu ada dua bentuk, ada yang satu buku full mulai dari zaman Nabi sampai Islam Indonesia, ada yang dipecah-pecah jadi 4 jilid. Sejarah Islam Indonesia sendiri, sejarah zaman Nabi sendiri, sejarah dinasti Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah sendiri. Teori ini mengatakan Islam sudah ada di Indonesia sejak abad 7, yaitu tahun 600-an Masehi. Yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah orang-orang Arab, khususnya Arab yang dari Yaman, Arab bagian selatan Yaman. Kita nyebutnya Hadramaut. Profesi mereka adalah pedagang. Profesi mereka pedagang. Jadi kalau teori dari India yang menyebarkan Islam di Indonesia itu raja, penguasa plus aliran tasawuf. Sementara teori dari Arab yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah pedagang. Karena pedagang pada saat itu kebanyakan tidak bawa istri. Orang Arab tidak bawa istri di sini. Maka dia nikah dengan pribumi. Bedanya orang Arab dengan Cina totok.
kecuali sebahagian golongan Arab, yaitu yang di sini disebut dengan sayyid. Kalau di bagian lain itu disebut syarif. Ada bedanya sayyid dengan syarif. Kalau sayyid atau disebut juga kaum alawiyin, sayyid itu adalah orang-orang Arab keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Husain. Kebanyakan orang Arab di Indonesia yang ngaku keturunan Nabi itu keturunan Husain. Husain ini anaknya Ali bin Abi Thalib yang nikah dengan Fatimah, dan Fatimah itu anak Nabi. Banyakan keturunan Husain. Sementara Syarif pernah menguasai Haramain, Mekah dan Madinah, sampai kemudian digantikan oleh kerajaan Saudi Arabia, pendirinya Ibnu Saud. Saudi itu Ibnu Saud, ya. Itu dia mendongkel kekuasaan Syarif Husain. Ya, Syarif Husain, Syarif itu berarti keturunan Nabi jalur Hasan. Jadi cuma ada dua turunannya, kalau nggak Hasan Husain. Cuma di Indonesia yang Hasan lebih sedikit, ada tapi sedikit, kebanyakan Husain. Kalau Hasan itu keturunan disebut Syarif. Syarif ini pernah menguasai Mekah Haramain, kemudian dicongkel kekuasaannya, dikudeta dengan bantuan Lawrence of Arabia, intelijen dari Inggris yang memprovokasi Ibnu Saud, satu suku di Arab, untuk mencongkel atau mengkudeta kekuasaan Syarif Husain, sehingga kemudian berdirilah kerajaan Saudi Arabia. Syarif Husain kemana? Syarif Husain keturunannya kemudian pindah ke Yordan, pindah ke Yordania. Sama Inggris dikasih Yordania itu karena sudah punya jajahan Inggris, dikasih Yordania sebagai tanah untuk keturunan Syarif Husain ini berkuasa di sana. Sampai sekarang itu Raja Yordania keturunan Syarif Husain yang tadinya menguasai Haramain, Mekah dan Madinah. Jadi kalau Sayyid itu keturunan Husain, kalau Syarif itu keturunan Hasan. Nah, orang Arab umumnya pedagang. Orang Arab bukan hanya keturunan Nabi saja, mayoritasnya bukan keturunan Nabi bahkan. Mayoritas orang Arab itu pedagang, walaupun ada juga yang petani kurma. Kalau pedagang ini ke luar negeri berlayar sampai ke negeri Cina, ada yang lewat jalur darat, itu disebut dengan jalur sutra. Ada yang lewat laut, ini disebut dengan jalur emas. Kebanyakan kita hanya kenal jalur sutra, ya, yaitu perdagangan dari Cina sampai ke Eropa melalui daratan. Komoditas perdagangan yang paling banyak diperjualbelikan adalah sutra, maka disebut dengan jalur sutra. Ya. Sementara jalur emas ini biasanya jarang orang yang tahu. Jalur emas itu lewatnya laut. Yang diperjualbelikan adalah emas. Ya. Emasnya didatangkan dari timur, dibawa ke Eropa. Waktu itu masih kekuasaan Romawi. Jadi koin emas yang dipakai juga oleh orang Arab yang disebut dengan dinar, yang cetak itu orang Romawi. Koin emasnya yang cetak orang Romawi, dipakai oleh orang Arab disebut dengan dinar. Sumber emasnya itu dari timur, karena di Eropa tidak ada tambang emas, nggak ada tambang emas di Eropa. Di Indonesia ada tambang emas di Andalas, maka disebut Andalas itu karena pulau emas. Pulau Andalas itu artinya pulau emas. Ya. Di Bogor sini itu ada emas juga. Ya, kalau di Jawa emasnya malah lebih banyak, malah berkilo-kilo. Di Irian, ya, mau Irian Barat maupun Irian Timur yang sekarang jadi Papua Nugini, Irian Barat yang jadi dua provinsi,
itu juga banyak emas di sana. Australia juga banyak emas, cuma orang Eropa dan orang Arab tidak ada yang mampir ke Australia, nggak ada. Makanya emas di Australia masih utuh sampai abad 19. Bahkan emas gelondongan itu ada yang ditemukan di atas tanah, emas gumpalan murni asli 24 karat, itu beratnya sampai 60 kg. Sampai abad 19 itu ketemu. Kenapa? Orang aborigin nggak ngerti fungsi emas. Makanya sampai abad 19 itu emas masih ada. Orang Inggris datang, tinggal diambil emasnya. Begitu emas yang itu di atas tanah itu disebut dengan alluvial gold. Ya. Kalau itu udah habis, maka mereka kemudian digali emas itu. Di Irian juga sama. Orang Irian nggak ngerti emas, maka emas Irian itu banyak berhamparan di atas tanah. Cuma nggak sebanyak di Australia. Ya, karena Australia dengan Irian ini sebenarnya dulunya satu daratan. Kemudian karena es mencair, ini terpisah. Makanya banyak hewan-hewan, tumbuhan itu ada kemiripan antara Australia dengan Irian. Emasnya juga sama di atas tanah. Begitu habis, maka datang Freeport gali. Ini Freeport itu nggak cuma gali tambang, banyak tambang di sana. Bukan hanya tembaga, tapi emas juga ada di sana. Saya nggak tahu emasnya masih ada apa enggak ya. Yang jelas Freeport nggak hanya mencari tembaga juga mahal kan. Tembaga itu digunakan untuk buat kabel, dia penghantar listrik yang bagus. Makanya kalau ada pemulung itu nyari kabel bukan plastiknya, tapi tembaganya. Begitu sekarang tembaganya mahal diganti ya dengan aluminium. Masyarakat muslimin rahimakumullah, orang Arab ketika berdagang ini akhlaknya bagus. Kemudian dia menikah dengan pribumi. Kenapa? Karena gak bawa istri. Nah inilah hikmah kenapa dibolehkannya poligami. Hukumnya boleh ya, hukum asalnya boleh. Jadi pedagang ini merantau mulai dari Yaman sampai ke India itu bukan sebulan 2 bulan, tapi tahunan. Orang pergi haji aja dari Indonesia itu kesananya 6 bulan, balik ke sini 6 bulan, 1 tahun. Karena pakai kapal layar. Apalagi dari Arab ke Indonesia itu 6 bulan kurang lebih. Terus ke Cina kurang lebih juga 6 bulan. Dan total 1 tahun. Pulang balik berarti 2 tahun. Berarti dia itu punya istri di Yaman, punya istri persinggahan juga di Patani. Patani itu daerah Thailand. Di India juga punya istri, di Patani punya istri, di Indonesia punya istri, di Kamboja, Cina juga punya istri. Jadi boleh sampai 4, cuma beda-beda tempat. Jadi kalau mau nikah ya itu, jangan di satu tempat. Pedagang itu di tempat kota yang dia hampiri ada istrinya. Nggak mungkin istri di sana dibawa ke sini, belum tentu juga mau. Kalau mau, dia juga berat dengan anak-anaknya yang mungkin masih kecil. Inilah yang menyebabkan tersebarnya Islam, yaitu datangnya orang Arab sebagai pedagang nikah dengan pribumi. Biasanya orang pribumi di Indonesia suka dengan orang asing, karena dianggap levelnya lebih tinggi. Apalagi waktu itu orang pribumi Indonesia kebanyakan Hindu, yang di dalam agama Hindu itu ada kasta. Kasta itu pemisahan sosial, pembedaan sosial. Jadi ada kasta Brahmana, ini kasta yang paling tinggi, yaitu ahli tentang agama. Kemudian ada kasta Satria, yang kedua yaitu bangsawan dan raja. Ada kasta Waisa, para pedagang, dan ada kasta Sudra.
rakyat biasa. Dan ada lagi kasta yang di luar 4 tadi. Kalau 4 tadi dalam satu sistem, ibaratnya tubuh. Kalau Brahmana itu kepala, ada mata, makanya dia boleh baca kitab Weda. Ada Satria, itu tangan. Dengan tangannya dia punya kekuasaan, bisa membiarkan orang lain hidup dan bisa membiarkan orang lain mati dengan tangan. Ada Waisa, perut. Jadi pedagang itu urusannya perut. Ada kasta Sudra, kaki. Ada yang di luar 4 tadi, yaitu Pariya, yang diinjak-injak. Tangan yang diinjak itu kasta Pariya. Nah, kebanyakan kasta Sudra, kasta Pariya nikah dengan orang Arab, masuk Islam. Kenapa? Levelnya naik. Nggak jadi orang paling bawah, minimal jadi sama dengan Waisa. Nah, pedagang. Padahal kalau misalnya mereka nikah dengan raja atau keturunan raja, ya, kastanya naik lagi jadi Satria. Kalau nikah dengan ulama, berarti naik lagi kastanya. Kalau di dalam agama Hindu itu Brahmana. Cuma kalau dalam Islam kan tidak ada kasta, tidak ada kasta. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Orang boleh klaim, saya orang Islam, saya orang beriman, saya orang bertakwa, tapi itu bisa dinilai iman, takwa dengan Quran. Kalau orang Islam itu bisa dinilai dari rukun Islam, dia mengerjakan rukun Islam apa enggak. Kalau dia mengaku Islam tidak sholat, ya mengaku Islam tidak sholat. Nabi mengatakan al-farqu bainal muslim wal kufr tarkus sholat. Yang membedakan Islam dan kafir adalah sholat. Ngaku sholat, mengaku muslim, nggak sholat, hakikatnya dia kafir. Cuma kafir ini kan ada 2, ada kafir i'tiqadi, ada kafir amali. Kalau dia muslim tidak sholat dengan alasan malas, nggak ada waktu, maka dia kafir amali. Nah, muslim tidak pernah sholat, dia kafir amali. Perbuatannya sama dengan orang kafir. Kalau ada orang muslim tidak sholat dengan alasan, ya, sholat itu bukan kewajiban, dengan alasan sholat bukan kewajiban, apalagi dia pakai dalil, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin. Saya sudah yakin. Jadi nggak perlu lagi sholat, cukup dengan eling misalnya. Maka dia kafir i'tiqadi, akidahnya kufur. Akidahnya kufur. Oleh karena itu, orang yang seperti ini tidak ada kewajiban kita untuk mensolatkan. Kalau dia tidak sholat dengan alasan sholat bukan kewajiban, maka dia kafir i'tiqadi, walaupun statusnya orang menganggap dia muslim, tapi hakikatnya dia kafir i'tiqadi, akidahnya kafir. Kalau orang beriman, iman itu kan lebih tinggi derajatnya daripada Islam. Karena orang beriman berarti dia percaya kepada yang gaib. Dari 6 rukun iman itu semuanya gaib, kecuali Quran. Iman pada Allah gaib, karena tidak ada di antara kita yang pernah melihat Allah. Tidak ada di antara kita yang pernah dialog, bicara dengan Allah. Bahkan tidak semua nabi itu bisa bicara langsung dengan Allah, kecuali Nabi Musa. Maka disebut Musa itu dengan kalimullah. Kalimullah, orang yang bicara dengan Allah. Kalau Quran, kalamullah. Beda baris saja dalam bahasa Arab itu bisa beda arti. Kalimullah orang yang bicara dengan Allah, tapi kalamullah itu adalah
ucapan-ucapan atau firman Allah. Tidak semua nabi bicara dengan Allah. Maka Allah gaib. Malaikat gaib, nggak ada di antara kita yang bisa melihat malaikat. Kalaupun ada malaikat yang nyamar sebagai manusia, kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu. Biasanya malaikat kalau nyamar sebagai manusia, penyamarannya dalam wujud laki-laki. Saya belum pernah baca hadis ada malaikat nyamar dalam wujud manusia, wujudnya perempuan, nggak ada. Belum pernah saya ketemu hadisnya seperti itu. Malaikat nyamar ketemu dengan 3 orang dari Israel yang botak, kemudian belang kulitnya dan buta, itu dalam wujud laki-laki. Jibril ketemu dengan Nabi di hadapan para sahabat dalam wujud laki-laki. Para sahabat tidak ada yang kenal. Ketika Jibril bertanya, akhirnya anil Islam, akhirnya anil iman. Setelah Jibril pergi, Nabi nanya, kalian kenal dengan orang yang barusan bertanya dengan saya? Sahabat mengatakan, tidak kenal. Itu adalah malaikat Jibril yang datang kepadaku mengajarkan agama kepada kalian. Iman kepada Nabi, Rasul, boleh. Kenapa? Gak ada di antara kita yang ketemu dengan Nabi dan Rasul. Bahkan tidak semua umat Islam bisa ketemu Nabi walaupun dalam mimpi. Hati-hati kalau mimpi ketemu Nabi kemudian sudah luaskan nanti dilaporin ke polisi. Dan sekarang mimpi aja bisa jadi laporan ke polisi. Padahal kalau laporan polisi itu kan mestinya ada saksi. Lah mimpi siapa yang jadi saksinya? Kata Nabi, barang siapa mimpi bertemu denganku, maka sesungguhnya dia bertemu denganku. Karena tidak ada setan yang bisa menyerupai wujudku. Cuma kalau kita mimpi ketemu Nabi, teliti dulu. Pertama, sebelum tidur apakah wudhu? Karena barang siapa yang tidurnya dengan wudhu itu dikelilingi oleh malaikat. Malaikat mendoakan dia untuk mendapatkan ampunan. Berarti setan jauh kalau wudhu ya. Kedua, sebelum tidur itu baca ayat kursi. Karena setan pernah bicara dengan Abu Hurairah dalam wujud manusia. Kalau engkau tidur dengan baca ayat kursi, sebelum tidur baca ayat kursi, maka sampai dia bangun lagi, tidak ada satu setan pun yang bisa datang dalam mimpinya. Kan mimpi manusia itu kalau enggak angan-angan yang enggak tercapai, itu bisa jadi mimpi. Kemudian dari malaikat dan dari setan. Kalau dari malaikat itu biasanya mimpi-mimpi yang baik. Kalau dari setan itu mimpi-mimpi yang buruk. Makanya ketika kita mimpi buruk itu dari setan. Dan Nabi mengajarkan kalau terbangun tengah malam sedang mimpi buruk, berludahlah ke kiri 3 kali dengan sebelumnya membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kalau ludah ke kiri, ludahnya jangan dikumpulin. Nanti kamarnya jadi bau. Cukup dengan ludah isyarat. Barang siapa bertemu denganku, maka dia sesungguhnya bertemu dengan. Jadi teliti dulu sebelum tidur kita melakukan wudhu, baca ayat kursi apa enggak. Kemudian ketika mimpi wajah nabinya itu seperti apa? Dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW itu karangan Munawwar Khalil jilid terakhir itu disebutkan ciri-ciri Nabi, disebutkan ciri fisik Nabi. Kalau mau tahu ya nanti lihat di buku kelengkapan tarikh karangan Munawwar Khalil. Ini sebenarnya ada yang mengatakan itu terjemah bebas ya, yang diinspirasi dari Syirah Ibnu Hisham, saduran. Karena yang paling lengkap sejarah Nabi SAW itu karangan Munawwar Khalil. Ada 4 jilid, bahkan jilid 2 sampai jilid 4 itu ada 4 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. Dulu terbitkan pertama kali bulan Bintang, kemudian diterbitkan selanjutnya oleh Gema Insani Press.
alisnya bagaimana, tingginya Nabi, kemudian dadanya Nabi, giginya, dan itu lengkap disebutkan ya. Jadi cek benar nggak gambaran dalam mimpi itu sesuai dengan gambaran di dalam hadis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa dalil bahwa Islam disebarkan oleh orang Arab? Alasannya adalah ditemukan catatan dari zaman dinasti Tang. Dinasti Tang ini adalah raja keturunan dari Tang. Dinasti Tang ini mungkin keturunan Tang, saya nggak tahu. Kan ada dinasti Qing, dinasti Ming, dinasti Song, dinasti Tang. Dinasti Tang ini berkuasa di Cina itu dari abad ke-4 Masehi sampai kira-kira abad ke-8, abad 9 Masehi. Cukup lama berkuasanya. Dan kebiasaan orang Cina bila ketemu orang yang baru atau hal-hal yang baru, benda yang baru, tumbuhan segala macam, itu dicatat, digambar, dilaporkan dalam, nanti dibuat dalam catatan kenegaraan. Nah, dalam catatan dinasti Tang itu disebutkan dalam buku The Preaching of Islam karangan Thomas Walter Arnold. Jadi ada tulisan catatan orang Cina diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu dikutip oleh Thomas Walter Arnold. Di situ disebutkan bahwa orang Arab sudah ada di Sumatera bagian utara, daerah sekitar Aceh, sejak abad ke-5 Masehi. Ya, sudah ada orang Arab di Aceh sejak abad ke-5 Masehi. Artinya di Aceh sudah ada orang Arab dari tahun 400-an Masehi. Jadi sebelum diutus Nabi Muhammad, orang Arab sudah bikin pemukiman di sana dalam rangka perdagangan jalur emas. Ketika di Arab semuanya sudah Islam, yang ini juga ikut Islam. Pertama kali Islam ya orang-orang Arab. Mereka juga Islam. Maka logis kalau ada yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia sudah ada sejak abad ke-7. Kenapa? Orang Arab saja sudah ada dari abad ke-5. Masa iya abad ke-7 belum ada orang Islam di Indonesia? Kemudian yang ketiga, bahwa Islam itu dikatakan dari Persia, Iran. Yang berpendapat seperti ini adalah Hussein Jayadiningrat. Ini seorang pangeran, namanya Tubagus. Itu keturunan kerajaan Banten. Cuma kerajaan Banten kan dibubarkan oleh Ganders. Tubagus Hussein Jayadiningrat. Ini doktor, orang Indonesia pertama, ahli sejarah, yang lulus dari, kalau saya nggak salah, Universitas Amsterdam. Bukan dari Universitas di Belanda, entah Amsterdam atau Leiden. Lulus dari sana dengan gelar doktor pada saat dia masih berusia 28 tahun. Jadi waktu zaman Belanda itu yang bisa sekolah hanya orang-orang keturunan bangsawan atau orang kaya. Karena dia keturunan bangsawan, dia ke Eropa, nulis tentang sejarah Indonesia. Disertasinya berjudul Kritis Beschouwing van de Sejarah Banten. Tinjauan kritis tentang sejarah Banten. Dia ngambil beberapa penuturan dari orang-orang Banten, ya, sejarah lisan yang didapatkan dari orang-orang Banten ditulis, ya, ditulis menjadi disertasi. Hussein Jayadiningrat mengatakan Islam di Indonesia itu dari Persia. Kenapa? Karena dari model baca Quran, metode pengajaran baca Quran itu sebelum ada metode Iqra, ya, itu model baca Qurannya itu model orang Persia. Kemudian ada juga kebiasaan-kebiasaan orang Persia, yaitu tiap tanggal 10 Muharram
memperingati kematian Husain. Dulu sampai tahun 70-an, kalau tanggal 10 Muharram, nenek saya itu buat bubur merah, bubur putih. Jadi satu piring itu buburnya setengah merah, setengah putih. Yang merah dicampur dengan gula Jawa. Yang putih nggak dicampur ke gula Jawa, makanya masih putih. Kalau campur sama garam juga garam nggak mengubah warna, hanya mengubah rasa. Dalam rangka memperingati kematian Husain. Kalau sekarang kan 10 Muharram itu disebut dengan Hari Anak Yatim. Zaman dulu itu diperingati dengan buat makanan sebahagian merah, sebahagian putih. Di Sumatera, di Bengkulu, Padang, itu kalau tanggal 10 Muharram itu ada upacara namanya tabwid. Kalau orang yang dari Sumatera pasti tahu, tabwid itu adalah melarungkan, ya, petik. Tabut itu petik ke laut dalam rangka memperingati hari kematian Husain. Saya tidak menemukan ada kebiasaan sebagaimana orang Iran sekarang, yaitu menyiksa tubuhnya sampai luka-luka, kecuali yang sekarang. Mungkin yang sekarang iya. Jadi orang Syiah di Indonesia itu dari dulu memang sudah ada, cuma mungkin hanya nyebarkan Islam, bukan ideologinya, bukan ajarannya. Kalaupun ada sedikit, kalau sekarang kan udah banyak. Yang keempat, Islam dibawa dari Cina. Ini teori yang keempat. Yang mengatakan bahwa Islam itu dari Cina adalah Slamet Mulyana. Ini seorang arkeolog dari Universitas Indonesia. Dia mengatakan orang Islam di Indonesia, Islamnya itu dibawa dari Cina, yaitu berdasarkan buku yang ditulis oleh Ma Huan. Ma Huan adalah sekretarisnya Cheng Ho. Cheng Ho-nya itu Muslim, cuma dia di Kediri, jadi nggak punya keturunan. Cheng Ho punya sekretaris namanya Ma Huan. Ma Huan juga Muslim. Dia menulis buku yang berjudul Yin Yai Sheng Lai. Dia mengatakan bahwa di Jawa bagian timur sudah banyak orang Cina yang Muslim. Maka ketika Cheng Ho datang mendarat di pelabuhan Semarang, di sana didirikan masjid. Jadi kelenteng Cina yang sekarang ada di Semarang yang disebut dengan kelenteng Cheng Ho itu awalnya masjid, tapi kemudian diubah jadi kelenteng, tempat peribadatan orang Konghucu. Cheng Ho Muslim itu pasti dirikan masjid, bukan dirikan kelenteng. Yang juga mengatakan bahwa Islam di Indonesia dibawa oleh Cina adalah Ong Ho Han. Kalau Ong Ho Han ini sejarawan, ya, sejarawan Cina. Ini Cina totok nih. Bahkan mungkin lebih dari totok. Kenapa? Karena nggak nikah sampai dia meninggal. Kalau totok itu nikahnya sama orang Cina, dia bahkan nggak mau nikah. Mau orang Cina sama orang pribumi juga nggak nikah juga. Kalau kita bicara tentang sejarah Islam di Indonesia, berbeda dengan kalau kita bicara dengan sejarah Islam zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bicara tentang sirah nabawiyah, itu bisa dikonfirmasi kebenarannya dengan Quran, dengan hadis yang sahih. Karena Quran itu sebahagian bicara tentang sejarah hidup Nabi ketika perang Badar menang. Kemudian ada sahabat yang bertanya-tanya tentang harta rampasan perang, Anfal, maka turun surat Al-Anfal. Ketika ada wanita yang berdebat dengan suaminya
mengatakan bahwa Anda telah menceraikan saya. Itu turun juga surat, lupa saya suratnya apa. Surat yang membenarkan bahwa perempuan ini benar tidak mau berhubungan suami istri karena laki-lakinya itu telah mencerai dengan mentalak dengan bahasa isyarat. Punggungmu sama dengan punggung ibuku. Ya, ini bahasa isyarat. Hati-hati kalau misalnya udah kamu pulang saja ke rumah orang tuamu, ini juga bisa jadi bahasa isyarat. Artinya secara tidak langsung dia menceraikan istrinya. Atau dalam syariat itu disebut dengan li'an. Ketika Nabi mengharamkan madu, ya Nabi di satu rumah istrinya itu minum madu. Madu Arab ini baunya khas. Kemudian datang ke rumah Aisyah, diledek, ya, diolok-olok, sehingga Nabi mengatakan, kalau engkau tidak suka, maka hari ini aku haramkan madu. Turun surat tahrim. Ya. Allah mengatakan, la tuharrimu ma ahalallahu laka. Jangan engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan. Nabi aja dilarang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena madu halal, enggak boleh diharamkan. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram, enggak bisa berubah. Nah, kalau sejarah Indonesia kita nggak ada disebutkan dalam Quran. Gimana mau konfirmasinya dengan Quran? Nggak ada. Quran sudah selesai. Maka konfirmasi kebenarannya hanya lewat, kalau mau kita pakai itu ilmu mustalah hadis, ilmu rijalul hadis, yaitu para ahli hadis, bagaimana dia meneliti hadis dari sisi sanadnya. Maka kita meneliti misalnya apakah orang yang menyampaikan itu kredibel atau enggak. Kredibel dari sisi akhlaknya bagaimana, jujur apa enggak nih? Pernah nipu orang atau nipu hewan atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, hafalan orang itu kuat atau enggak? Hafalannya kuat atau tidak? Kemudian dia jujur atau tidak? Yang ketiga, apa yang dia sampaikan itu urut-urutannya gimana sampai ke sumber sejarahnya? Paling tidak 3. Sampai nggak dia ke sumber asli, sumber awal. Yang kedua, jujur apa enggak dia? Yang ketiga, hafalannya kuat apa enggak? Itu ilmu dalam mustalah hadis. Jadi kita hanya bisa lihat sisi rasionalitas. Kemudian dalam ilmu sejarah juga ada ilmu misalnya tentang bahasa Indonesia saja. Itu kan ada 2. Ada bahasa Indonesia yang disempurnakan, ejaan yang disempurnakan tahun 72, dan ada ejaan Swanli atau Van Ophusen. Bahasa Indonesia yang disempurnakan, ejaan Indonesia yang disempurnakan, sekarang sebutnya WEDI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu kalau U, ya, itu seperti tapal kuda, U. Tapi dalam ejaan Swanli, U itu ada O dan E. Maka Soekarno ketika proklamasi itu teks aslinya harusnya SOEKARNO, Soekarno. Itu teks aslinya. Kalau sudah SU, ini bukan teks asli. Kenapa? Mustahil itu teks asli kalau pakai U, karena U itu baru tahun 72. T sama J itu C. C dengan C beda. C Kuncaraningrat. Itu kalau mahasiswa saya bacanya Kunjaraningrat. Saya maklum, kenapa? Dia nggak ngerti
bahwa dulu ada ejaan lama kun caranya TJ itu dibaca C. Kemudian juga bisa dengan ilmu bantu, ilmu kimia. Ini tintanya dibuat tahun berapa? Kertasnya dibuat tahun berapa? Itu bisa diteliti dengan ilmu kimia. Itu yang bisa kita lakukan untuk meneliti apakah ini asli atau tidak. Dan penelitian perlu waktu, perlu kesabaran. Ada dua sumber primer, ya, dalam sejarah itu ada dua sumber primer. Sumber primer yang berkaitan langsung dengan peristiwa seperti prasasti, bangunan, peralatan, atau pelaku, atau saksi mata. Sumber primer. Cuma kalau bicara soal pelaku dan saksi mata tadi, apakah dia jujur? Apakah dia saksi itu matanya masih awas? Kalau dia saksi mata tapi matanya udah rabun, ini diragukan kesaksiannya. Kemudian ada sumber sekunder. Para ahli hadis itu meneliti hadis bukan dari sumber primer, tapi dari sumber sekunder. Maka dia meneliti itu dengan memverifikasikan. Diverifikasi dulu, diteliti dulu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir adalah apa pelajaran yang dapat kita ambil dari asal mula Islam di Indonesia. Yang pertama bahwa Islam adalah agama yang sudah ada di Indonesia sejak abad pertama Hijrah atau abad ke-7 Masehi. Walaupun saat itu belum ada negara, belum ada kerajaan, tapi sudah bisa dipastikan ada penganut agama Islam di Indonesia. Kalaupun misalnya belum ada orang Indonesia, minimal orang Arab atau orang India yang menganut Muslim, yang menetap di Indonesia. Di Jawa itu ada Fatimah binti Maimun, ada makamnya. Itu dia wafat tahun 1158 Masehi. Artinya dia sudah ada di sini jauh sebelum dan dimakamkan di sini jauh sebelum abad ke-13. Itu kan abad ke-12, satu abad sebelum abad 13, 1158 Masehi. Dari namanya sudah pasti dia orang Islam. Di kuburan Trawulan, kuburan para pembesar kerajaan Majapahit, itu sebahagian ada kuburan Islam. Karena sebahagian penasehat dari kerajaan Majapahit itu ada yang Muslim. Dikuburkan di kuburan kerajaan Trawulan itu ada nisannya nisan Islam, bukan Islam dari Hindu dan Buddha. Jadi Islam sudah ada di Indonesia. Dalam proses selanjutnya baru berdiri kerajaan abad ke-13. Tidak mungkin muncul kerajaan Islam secara tiba-tiba jika belum ada individu dan masyarakat Islam. Mustahil. Kita diajarkan oleh orang Belanda untuk kritis, tapi orang Belanda mengajarkan Islam di Indonesia ada abad 13, yaitu dengan munculnya kerajaan Aceh. Emang kerajaan Aceh munculnya simsalabim? Kan enggak, kan ada prosesnya. Yang kedua, berbeda dengan agama Kristen, paham sekuler dan ateis yang baru hadir beberapa abad yang lalu, ya, abad 19, abad 18, membonceng penjajah Belanda. Berproses dari atas ke bawah, dari politik kekuasaan terus ke masyarakat. Islam berproses dari bawah ke atas, dari individu ke individu, kemudian muncul masyarakat, kemudian muncul kerajaan. Beda dengan Kristen, ateisme dan paham sekuler itu dipaksakan oleh penjajah Belanda. Kristen, paham sekularisme, kemudian ateisme dipaksakan oleh kerajaan Belanda. Yang ketiga,
Indonesia, di Melayu pada umumnya, maka telah berjalin kelindan dengan adat istiadat setempat, sehingga orang Melayu itu identik dengan Islam. Orang masuk Islam itu disebut orang jadi Melayu. Ya. Melayu dalam artian memang Melayu ya, suku, bukan Melayu dalam bahasa Jawa. Melayu kalau dalam bahasa Jawa itu lari. Oleh karena itu ada adat di Sumatera Barat yang disebut dengan, ini ada semacam panio, adat basandi syarat basandi kitab Allah. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, ini masih ada metode dakwah Islam Indonesia di masa awal. Mungkin kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Sekarang sudah jam 6:10. Kalau masih ada pertanyaan dan ada waktu, silakan. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.